Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang lain gimana? Kok sepi nih? Alhamdulillah baik. Sudah makan semua? Ya, Ya, makan apa tadi? makan bebek. Waduh, makan bebek enaknya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai panas dan perpindahannya serta suhu dan panas. Ada yang tahu nggak panas itu seperti apa? Ya, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nah, seperti matahari. Oke, siap. Nah, sekarang mau nanya nih. Apakah menurutmu panas bisa berpindah? Mungkin dari apa ke apa gitu. Energinya. Bisa-bisa. Nah, perpindahan energi panas ini melalui zat perantara. Zat perantaranya ada apa aja? Yang pertama, ada konduksi. Contohnya kayak kita lagi ngebuat teh panas nih, terus kita ngaduk kan pakai sendok. Nah, kira-kira sendoknya kalau kelamaan di tehnya itu ujungnya bakalan panas nggak? Panas, Bu. Oke. Terus yang kedua, ada konveksi atau aliran. Contohnya, waktu kalian memanaskan air tuh di atas kompor. Otomatis kan air yang di dalam itu mendidih. Nah, yang ketiga, ada radiasi atau pancaran. Nih, misalnya tubuh tubuh kita tuh merasa panas saat kita di dekat api. Gitu. Ada yang tahu nggak benda apa yang menghantarkan panas? Selain sendok tadi. Benda yang menghantarkan panas. Besi baja. Oh ya, yang lain? Ayo, apa ayo? Aluminium. Oke. Yang lain ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Gimana? Kok hening ini? Kira-kira kalau kita menggesekkan benda itu bakalan menghantarkan apa? Energi apa? Kayak kita menggosokkan telapak tangan. Energi panas. Energi panas. Oke, kalian pasti pernah kan ngerasain panas? Pernah. Pernah. Pernah kebakar api tangannya? Atau waktu kalian megang apa gitu? Pernah terkena Terkena api? lilin. Kecil. Wah, sakit nggak itu? Sakit. Sakit ya. Oke. Sekarang sebentar. Ibu, saya minta kalian buat
itu ya, menonton video. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan enggak? Belum? Sudah. Sudah apa belum? Sudah atau belum? Sudah. Oke. Untuk lebih jelasnya, Baca ya. mari kita simak video berikut ini. Ada suaranya? Sumber energi panas adalah dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi. Matahari memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Manusia manfaatkan energi matahari untuk berbagai kebutuhan. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG. Sumber energi panas berikutnya adalah listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, dan kompor listrik. Energi panas berikutnya adalah gesekan. Gesekan dua buah benda dapat menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tangan dengan cepat dan lama. Maka kamu akan merasakan panas pada kedua telapak tanganmu. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukan korek api seperti sekarang ini, manusia menghasilkan api dengan menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berhubungan dengan keberadaan gunung berapi. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia? Energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Jadi, apa saja sumber energi panas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, matahari. Dua, api. 3, listrik. 4, gesekan. Dan 5, panas bumi. Oke, itu aja ya. Jadi kira-kira nih, kalian di rumahnya pasti punya dong alat elektronik yang bisa menghantarkan panas.
Apa aja tuh tadi? Setrika listrik. Yang lain? Oven. Apa? Setrika. Setrika. Terus apa lagi? Tadi setrika juga ya. Panas bumi. Panas bumi. Terus alat elektronik. Masa panas bumi ditaruh di rumah? Kompor. Kompor. Oke. Kalau kalian ngejemur pakaian itu kira-kira waktu mendung atau waktu terik tuh? Waktu terik. Kalau mendung biasanya ditaruh di mana? Taruh di emper. Di emper. Keringnya lebih lama nggak keringnya? Lebih lama. Lebih lama ya, berarti sumber energi panas itu penting ya buat manusia. Ya. Oke, Penting banget. penting banget ya, siap. Oke, lanjut ya. Mau buka video lagi, sebentar. Mana ya tadi ya? Oh ini. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita membahas perbedaan suhu dan kalor. Oke, selamat mati. Maaf Kak, Ya, kenapa? putus. Putus-putus ya? Ntar, ini buka video. Suara saya kedengaran jelas? Ya. Bentar ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Mustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai suhu dan kalor. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian serta perbedaan dari suhu dan kalor. Kemudian, yang kedua, teman-teman mampu mengetahui fungsi kalor, dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Tapi sebelumnya, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih suhu dan apa sih kalor itu? Ya betul, nah teman-teman. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dari kalor dan suhu. Nah, teman-teman, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran atau derajat besaran.
Kemudian perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Nah, teman-teman, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut ada perbedaan yang teman-teman temukan? Iya, betul. Pada gambar, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi air lebih banyak dibanding panci B ya teman-teman. Nah, lalu jika kedua panci berisi air itu dihidupkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air. Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Nah, teman-teman ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi, hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah, teman-teman, dari pernyataan tersebut, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Fungsi yang pertama yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah teman-teman, ketika suatu zat melepaskan kalor atau kalornya berkurang, maka suhunya akan turun atau didinginkan. Sebaliknya, ketika suatu zat menerima kalor atau kalornya bertambah, maka suhunya akan naik atau dipanaskan. Selanjutnya, fungsi kalor yang kedua yaitu mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut membeku. Peristiwa perubahan wujud gas dari cair ke gas disebut menguap. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Dan yang terakhir, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah, bisa teman-teman baca di tabel, jangan lupa pause videonya, kemudian teman-teman pahami ya. Nah, teman-teman, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, energi panas dapat mengubah benda loh. Beberapa benda akan mengalami penguaian dan penyuntukan. Lalu di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan penguaian dan penyuntukan? Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, perubahan
perubahan akibat suhu yang pertama yaitu pemuaian, merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena tekanan hawa atau panas. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu penyusutan, merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu tinggi. Nah, teman-teman, pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Contoh yang pertama, yaitu bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Kemudian, contoh yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kemudian, contoh yang ketiga, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai pada siang hari. Kemudian yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituang air panas. Contoh yang kelima, yaitu pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan contoh yang keenam, yaitu cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Oke, segitu dulu ya. Sekarang mau nanya nih. Tadi kan sudah melihat video pembelajaran. Sekarang saya mau tanya. Tadi apa itu kalor? Yo, kalor apa? Kalor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Oke. Kalau suhu? Kalau suhu apa? Yuk yang lain juga dibantu temennya. Kok hening ini? Kenapa? Kenapa? Ayo, yang tahu suhu itu apa? Keadaan panas atau dingin. Oke, jadi benar. Jadi kalor itu merupakan energi yang bisa diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan kalau suhu itu besaran yang menyatakan derajat suatu panas dari benda. Terus tadi perbedaannya suhu sama kalor apa? Perbedaannya. Kalau tadi kan suhu itu besaran, kalau kalor itu panas. Terus perbedaan yang lain apa? Ayo. Mungkin Mbak Nabila mau jawab? Boleh dijawab? Apa perbedaannya tadi? Kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari suatu benda.
Oke. Itu salah satunya. Ayo. Bagus. Ayo yang lain mungkin. Mbak Putri. Atau siapa? Perbedaan suhu dan kalor. Kok diam? Perbedaannya juga dari alat loh. Tadi alat yang digunakan untuk mengukur panas kan kalorimeter. Sedangkan kalau suhu itu ada Celcius, Reamer, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Terus, fungsi dari kalor sendiri apa? Tadi kan katanya kalor itu panas. Jadi fungsinya apa? Selain menaikkan atau menurunkan suhu. Ayo, kok nggak ada suaranya? Mbak Nabila mau jawab ya? Bentar. Oke. Bentar. Untuk mengubah wujud benda. Oke. Contohnya gimana? Mengubah wujud benda. Misalnya gimana? Ayo contohnya aja, contohnya. Ayo, hening sekali ini. Ayo, kok diam? Minyak goreng. Minyak goreng. Kenapa minyak gorengnya? Darinya cair menjadi apa? Uap. Ayo Mbak Nabila, kalau sudah nemu jawabannya silahkan dijawab, nggak apa-apa. Mbak Putri juga nggak apa-apa. Halo, apakah saya sendiri di sini? Ayo Mbak Nabila, nggak apa-apa. Minyak goreng yang dipanaskan di penggorengan. Ya. Panas pada minyak dengan suhu tinggi berpindah ke minyak dengan suhu lebih rendah. Perpindahan panas dari minyak ini terjadi dengan perantara air atau minyak itu sendiri. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Kalau gitu, karena berhubung waktunya sudah mau malam, mungkin segitu aja ya. Gak apa-apa kan? Oke.
Oke, makasih banyak ya atas bantuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keluar silakan keluar, nggak apa-apa.